Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 111. Fatimah terus menguntitnya. Tatkala matahari sudah sepenggalah tingginya, ia melihat rombongan pendekar undangan berjalan bersama dua orang utusan Kebo Bangah. Rata-rata para pendekar Pangeran Bumi Gede nampak runyam. Pakaiannya kotor penuh lumpur dan darah. Terang sekali mereka habis bertempur. Melihat mereka menuju ke barat, Fatimah jadi gelisah. Dasar ia berwatak angin-anginan. Lantas saja ia mencegat mereka. Kalian mau mendaki Gunung Damar? Jangan harap, katanya lantang. Kalau berani, lawanlah dahulu anak cucu Kiai Kasan Kesambi. Mendengar kata-kata gadis itu, para pendekar melengak keheranan. Dari manakah gadis itu mengetahui bahwa mereka lagi berjalan menuju Gunung Damar? Cocak hijau yang berangasan terus saja meloncat maju. Dasar ia menaruh dendam besar, tanpa berkata lagi lantas menyerang. Tentu saja Fatimah bukanlah lawannya. Dalam 20 jurus, Fatimah kena ditangkap dan diikatnya kencang-kencang. Kau dahulu menggaplok aku, karena mengandalkan kegagahan Adipati Surengpati. Tapi kau pernah mengampuni aku. Karena itu aku hanya ingin menggaplokmu sekali saja, kata Cocak Hijau. Pendekar itu membuktikan ucapannya. Fatimah digaploknya sekali dan dibantingnya ke tanah. Fatimah memaki-maki kalang kabut sambil menebarkan ludahnya. Pandangnya tetap garang dan tak mengenal takut. Sebaliknya Cocak Hijau sudah merasa puas. Ia meloncat mundur sambil tertawa mengejek. Mendadak saja di luar dugaan, kedua utusan Kebo Bangah menghampiri Fatimah. Terus saja mereka menerkam lengan dan kaki Fatimah. Kau anak murid Gunung Damar? Bagus, kata mereka berbareng. Membabat rumput harus sampai ke akar-akarnya. Dengan tertawa dalam, mereka lantas saja mematahkan lengan dan kaki Fatimah. Kemudian melemparkan gadis itu menggelinding ke tebing sungai. Dasar nasib Fatimah masih baik, sang Aji yang memiliki panca indera bagai dewa menangkap tata pernapasannya. Kini oleh pertolongan para pendekar sakti, ia dapat disadarkan. Meskipun luka berat, tapi tak mengkhawatirkan lagi. Dengan perawatan tertentu, 2 atau 3 bulan ia akan pulih kembali seperti sedia kala. Paman. Melihat keadaan Fatimah, Eyang Guru dalam bahaya. Bagaimanakah pendapat Paman? Sang Aji minta pertimbangan. Kita harus segera menyusul mereka. Kalau kasep, akibatnya alangkah besar, sahut Ranggajaya. Gagak Handaka yang berwatak tenang berwibawa nampak berkhawatir juga. Teringat akan budi gurunya, ia jadi gelisah. Katanya perlahan, benar urusan ini tak boleh kita remehkan. Mari, kita harus berangkat secepat mungkin. Dalam pada itu Ki Hajar Karangpandan yang tadi memeriksa lapangan telah tiba kembali. Bangsat betul. Mereka tidak hanya menganiaya gadis itu, tetapi merusak pula ketentraman penduduk. Bangsat itu benar-benar menuju ke barat. Mereka telah mendahului kita. Ki Hajar Karangpandan adalah seorang pendeta edan-edanan. Tapi cerdas dan bisa dipercayai. Karena itu Sang Aji bertambah menjadi cemas. Agak gugup ia berkata memutuskan, guruku Wirapati luka parah, dan Eyang Guru hanya seorang diri. Kalau sampai terjadi sesuatu, kesalahanku seumpama sebesar gunung. Karena itu aku harus segera berangkat. Paman Hajar Karangpandan biarlah bersama aku berangkat terlebih dahulu. Aku titip guruku Jaga Saradenta. Bagaimana paman-paman nanti menyusul aku, kupercayakan penuh-penuh kepada kebijaksanaan paman-paman sekalian. Terang sekali hati Sang Aji dalam keadaan gelisah luar biasa. Ia merasa seolah-olah keselamatan gurunya Wirapati dan Kiai Kasan Kesambi berada dalam tanggung jawabnya. Maka tanpa menunggu persetujuan lagi, ia melesat terbang bagai Garuda. Ki Hajar Karangpandan pun segera menyusulnya. 13 tahun yang lalu kecepatannya berlari, pernah mengejutkan Wirapati sewaktu dia mengejar orang-orang Banyumas. Kali ini pun demikian. Dengan dibarengi suara ilmu sakti, guntur sajuta ia melayang-layang secepat kilat. Itulah sebabnya, sebentar saja kedua orang sakti itu telah lenyap dari penglihatan orang. Sampai matahari condong ke barat, mereka terus berlari-lari kencang. Mula-mula Ki Hajar Karangpandan dapat mengimbangi. Tetapi lambat laun tenaganya mulai mengempis. Maklumlah, umurnya kini bukanlah seumur 13 tahun yang lalu. Meskipun ilmu saktinya kian tinggi, tetapi daya tahan tenaga jasmaninya tidaklah sesegar masa muda.
Diam-diam Sang Haji memikirkan cara pengejaran itu. Kalau harus berlari-larian terus-menerus jangan-jangan tenaganya akan kurang sewaktu menghadapi hal-hal yang penting. Dia sendiri tak usah khawatir. Tetapi bagaimana halnya Ki Hajar Karangpandan? Karena itu dia berkata kepada Ki Hajar Karangpandan minta pertimbangan. Paman, bagaimana kalau kita membeli 2 ekor kuda di depan sana? Sesungguhnya Ki Hajar Karangpandan pun mempunyai pikiran demikian, hanya saja tak enak untuk dinyatakan maka segera menyahut, anakku Sang Haji. Untuk tawar-menawar membeli 2 ekor terlalu membuang-buang waktu. Mari kita mencari jalan lain. Tak lama kemudian, secara kebetulan mereka melihat satu pasukan kompeni sedang meronda. Tanpa berbicara lagi Ki Hajar Karangpandan terus melompat maju dan sekali menjambret 2 penunggang kuda di antara mereka kena diangkatnya dan dilemparkan ke tanah. Berbareng dengan itu ia berteriak, anakku Sang Haji, naik. Sang Haji berbimbang-bimbang terhadap kompeni dia tak mempunyai permusuhan. Karena itu perbuatan Ki Hajar Karangpandan dianggapnya sebagai suatu perbuatan kurang pantas. Pakartinya tak ubahnya sebagai seorang penyamun. Tetapi Ki Hajar Karangpandan lantas saja sudah berteriak nyaring. Untuk suatu urusan besar janganlah engkau disibukkan pertimbangan-pertimbangan tetek bengek. Di sini bukan tempat pesantren atau surau, tempat berkhotbah dan menimbang-nimbang baik buruknya suatu pakarti. Ayo, kau tunggu apa lagi? Sambil berbicara Ki Hajar Karangpandan merabu lainnya. Mereka boleh bersenjata senapan, tapi kena dirabu Ki Hajar Karangpandan yang dapat bergerak cepat, mereka semua mati kutu. Belum lagi tangannya berkesempatan menarik pelatuk, tahu-tahu tubuhnya telah terpelanting jatuh dari atas pelananya. Setelah menjatuhkan mereka, Ki Hajar Karangpandan melompat menunggang kudanya. Sang Haji pun tanpa disadarinya sendiri naik pula ke punggung kuda. Belum lagi menarik kendali, mendadak ia diserang beramai-ramai. Secara wajar tangannya mengibas mempertahankan diri. Celakalah mereka yang kena tenaga saktinya. Tiba-tiba saja mereka terpental beberapa puluh meter dan jatuh bergedebrukan ke tanah. Seorang sersan yang bangun tertatih-tatih memaki-maki kalang kabut dan berteriak, "Hai! Kamu bandit-bandit dari mana?" Sang Haji tak mau melibatkan diri terlalu lama. Bersama Ki Hajar Karangpandan ia keprak kudanya kencang-kencang menuju ke barat. Keruan saja sersan itu berteriak-teriak seperti babi terjepit. Tak lama kemudian daerah pegunungan Gunung Damar sudah nampak di depan hidungnya. Sekonyong-konyong 2 sosok bayangan berkelebat di depannya. Tahu-tahu 2 orang berdiri merintang di tengah jalan. Itulah 2 orang pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Tak jauh dari mereka beberapa prajurit yang mengenakan pakaian serba putih berbaris di seberang menyeberang jalan. Sang Haji lantas saja teringat kepada anak buah Sang Dewa Resi. "Minggir," bentak Ki Hajar Karangpandan. Terus ia mengayunkan cemetinya ke pinggang orang sambil mengeprak kudanya. Salah seorang dari mereka menangkis sabetan itu dengan tongkatnya. Dan yang lain segera menyerbu masuk. Karena kaget, kuda Ki Hajar Karangpandan berjingkrak berdiri tegak. Pada saat itu barisan serba putih melompat berbareng dengan gesit. Melihat gerakan mereka, Ki Hajar Karangpandan tertawa terbahak-bahak. Berkata lantang kepada Sang Haji, "Anakku Sang Haji, kau boleh terus melanjutkan perjalanan. Biarlah kawanan cacing ini aku bereskan sendiri." Melihat mereka bertujuan hendak merintangi bala bantuan yang mungkin datang ke Gunung Damar, terang sekali maksud mereka amat keji. Benar-benar padepokan Gunung Damar dalam keadaan bahaya. Sang Haji mengenal ilmu sakti Ki Hajar Karangpandan. Untuk melayani mereka meskipun tidak gampang-gampang menang, tetapi tak bakal kena dikalahkan. Oleh pertimbangan demikian, ia melecut kudanya. Dengan gagah ia menerjang dan terus terbang sekencang-kencangnya. Tetapi 2 pendekar undangan Pangeran Bumi Gede bukanlah pula pendekar murahan. Sekonyong-konyong mereka melesat melompat dan menyabetkan senjatanya. Sang Haji membungkuk miring. Ia papati senjata mereka dengan satu kibasan. Cepat luar biasa ia merampasnya dan menimpukan kembali. Seketika itu juga terdengarlah suatu jerit melengking. Mereka kena senjatanya sendiri. Kedua kaki mereka patah dengan berbareng dan roboh terjengkang di atas tanah. Sebenarnya Sang Haji tiada bermaksud hendak melukai mereka. Hanya khawatir kalau Ki Hajar Karangpandan terlalu banyak menghadapi lawan, maka sebelum meninggalkannya ia membantu merobohkan 2 lawan yang paling kuat. Dengan demikian, keadaan Ki Hajar Karangpandan tak perlu dikhawatirkan lagi. Gunung Damar terletak di Keresidenan Kedu.
Gunung itu merupakan dinding penyekat Jalan Purworejo Magelang. Letaknya di sebelah barat Jalan Besar, diapit dua buah sungai, Kali Jali dan Kali Bogoonto. Sang Haji datang dari arah timur. Sampai di desa Karangjati ia singgah di warung. Selain hendak mengisi perut, ia bermaksud menenangkan pikirannya pula. Tapi selagi ia makan, kudanya meringkik hebat. Tahu-tahu perut kudanya kena robek sebilah belati mengkilat. Sesosok bayangan berkelebat lewat. Terang sekali, musuh sudah mengenal dirinya dan dengan sengaja membunuh kudanya. Bukan main mendongkolnya Sang Haji. Sekali melompat ia berhasil mencengkeram orang itu. Terus saja ia banting ke tanah dengan hati gusar. Karena tiada berkuda lagi, terpaksalah ia melanjutkan perjalanan. Untunglah, Gunung Damar tidak terlalu jauh lagi. Soalnya kini, ia harus bersikap waspada dan berhati-hati. Oleh pengalamannya tadi, nyatalah bahwa padepokan Gunung Damar sudah terkepung rapat. Namun diam-diam ia heran, karena bayangan pasukan besar-besaran tidak nampak. Apakah Pangeran Bumi Gede hanya mengirimkan beberapa puluh pendekar undangannya belaka? Di depannya terbentang Kali Bogoonto. Dan baru saja ia menyeberangi, sekonyong-konyong melompatlah beberapa orang dari gerombolan alang-alang. Terang sekali mereka hendak mencegat perjalanannya. Dengan mengumpulkan semangat ia melompat. Tak ubah sebatang panah, tubuhnya berkelebat melewati mereka. Orang itu mengucak-ucak matanya. Mereka merasa heran. Apakah salah melihat? Tadi seperti melihat manusia menyeberangi kali. Kini mendadak lenyap entah kemana. Di seberang jalan, penjagaan kian menjadi keras. Sang Haji segera menggunakan ilmu saktinya. Dengan matanya yang tajam ia menjelajahkan matanya. Dan beberapa kali kakinya menjejak tanah, terbang melewati gerombolan manusia yang bersembunyi di bawah pohon, di balik batu-batu atau mendekam di bawah rumput dan alang-alang. Setelah memasuki lereng pegunungan, tak berani lagi Sang Haji berjalan di atas tanah. Terus saja ia melompat ke pohon dan kalau perlu bersembunyi di dalam mahkota daunnya, ia bersikap sangat berhati-hati dan berwaspada. Saban-saban ia melompat dari dahan ke dahan sambil memperhatikan keadaan seberang menyeberang. Ia sadar bahwa musuhnya sangat licin, pandai dan tangguh. Tak lama kemudian, ia telah melihat suatu pertempuran berkelompok. Dengan selintasan saja tahulah dia, bahwa cantrik-cantrik Gunung Damar mencoba menahan serbuan gelap itu. Tentu saja mereka bukan tandingnya anak buah Kebo Bangah dan para pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Sebentar saja mereka kena terpukul mundur. Rantai pertahanan mereka kacau balau dan akhirnya berantakan. Tanpa mengeluarkan bunyi sedikit pun, Sang Haji mendarat di seberang gerumbul. Kemudian melompat ke atas genting. Mengendap-endap ia melangkah maju. Waktu tiba di sebuah lorong penyambung, ia mendengar suara napas tertahan-tahan. Suara napas itu datang dari balik pintu kamar. Itulah kamar gurunya Wirapati. Dan teringat nasib gurunya yang malang, hatinya terharu bukan main. Kalau menuruti kata hatinya ingin dia terus memasuki kamar untuk memeluk gurunya yang dihormati dan dicintai. Tapi mengingat kelicinan Kebo Bangah dan Pangeran Bumi Gede yang banyak tata muslihatnya ia tak berani bergerak dengan gegabah. Sekonyong-konyong ia melihat berkelebatnya seseorang. Terus saja ia meloncat sambil menyambar. Orang itu tak dapat berkutik. Bahkan melepaskan suaranya pun tak sempat karena Sang Haji membungkam mulutnya. Minta keterangan, lantas apa maksudnya mengirim utusan kemari? Pemuda itu kini memiliki ketajaman panca indera luar biasa. Begitu melihat berkelebatnya manusia, segera ia mengenal siapa dia. Itulah Wirasimin, cantrik kesayangan gurunya Wirapati. Pak Wira, bagaimana? Sang Haji minta keterangan dengan berbisik seraya mengurangi dekapannya. Melihat Sang Haji, seleret cahaya melintas pada wajah Wirasimin. Dengan meronta ia berkata setengah girang. Ah, Gus Aji, mana paman-paman gurumu? Dalam benak cantrik itu, hanya teringat kepada murid-murid Gunung Damar yang tangguh dan sakti luar biasa. Dahulu Gunung Damar pernah dikerumuni manusia-manusia tak diundang pada ulang tahun Kiai Kasan Kesambi yang ke-83. Mereka semua kena terpukul mundur oleh murid-murid Gunung Damar. Kini pun, padepokan Gunung Damar sedang kena bencana. Celakanya, padepokan sedang sepi. Karena itu dalam 1000 kerepotannya, cantrik itu mengharap-harap kedatangan mereka. Terhadap Sang Haji dia belum menaruh suatu kepercayaan besar.
Maklumlah, selain masih muda belia, perkembangannya yang terakhir sama sekali belum diketahui. Sang Haji sendiri adalah seorang pemuda yang berhati sederhana. Terhadap pemikiran demikian, sama sekali tak dirasukan dalam perbendaharaan hati. Dengan senang hati ia lalu menjawab, tenangkan hatimu. Sebentar lagi paman-paman akan tiba di padepokan. Menghadapi bangsa kurcaci, masakan perlu menunggu beliau sekalian. Nah, di manakah Eyang Guru? Eyangmu kedatangan seorang tetamu. Beliau lantas pergi mengikuti tetamu itu. Entah kemana. Lalu, padepokan mendadak jadi neraka. Mereka bangsat-bangsat tak keruan hendak membakar padepokan. Tentu saja perbuatan mereka tak bakal diizinkan para cantrik. Tanpa mengingat kekuatan sendiri, para cantrik berusaha bertahan diri. Dan guru, potong Sang Haji. Dia masih dalam kamarnya. Bagus, seru Sang Haji girang. Hatinya yang mencemaskan keadaan gurunya kini tak mempunyai alasan lagi untuk bersah hati. Dengan sekali berkelebat ia membuka pintu dengan hati-hati. Terus saja ia melongo. Dan di atas sebuah dipan dilihatnya gurunya menggeletak tak berkutik. Seluruh tubuhnya terbebat rapat-rapat. Hal itu membuktikan bahwa yang gurunya mencoba mengobati sebisa-bisanya. Sementara paman-paman gurunya berusaha mencari obat pemunah racun yang mengeram dalam tubuh gurunya. Guru, bisik Sang Haji dengan hati terharu. Terus saja ia mendeprok di tanah. Demi untukku, guru berkorban dan mengorbankan semuanya. Budi guru setinggi gunung. Teringat kepada obat pemunah racun, ia meraba-raba kantungnya. Mendadak teringat pula lah dia, bahwa obat pemunah racun serta obat penyambung tulang berada di tangan paman-paman gurunya, ia jadi termangu-mangu karena tak dapat melakukan sesuatu. Selagi dalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar suara bergelora di Paseban. Kalau tua bangka Kiai Kasan Kesambi yang sok agung-agungan bersembunyi seperti kura-kura, biarlah kita sembelih anak cucu muridnya dan para cantriknya dahulu. Aku kepingin melihat, apakah dia tetap tak berani keluar. Suara itu bukan main kerasnya sampai atap pun ikut tergetar. Dan Wirasimin gemetaran. Hatinya jadi ciut dan nyaris berputus asa. Kemudian terdengar suara lagi yang bernada seperti burung betet. Bagus. Tapi lebih baik kita bakar dahulu padepokan ini. Masakan akan kasep menyembelih babi-babi ini. Bagaimana kalau tua bangka Kiai Kasan Kesambi ikut terbakar? Bukankah sayang? Mestinya kita harus menawannya dahulu. Lalu kita seret dia keluar. Kita pertunjukkan dia dahulu kepada semua golongan dan aliran orang-orang berilmu, agar mereka mengenal tampangnya. Jarak antara Paseban dan kamar Wirapati tidaklah jauh. Tetapi mereka berbicara sangat lantang dan kasar. Agaknya sengaja hendak memamerkan kehebatan tenaga saktinya. Tentu saja betapa sederhana hati Sang Haji, mendengar nama eyang gurunya direndahkan demikian rupa jadi bergusar. Wirapati yang nampak tak berkutik di atas amben, mendadak saja terdengar menghela napas. "HM, coba ingin kulihat siapa mereka itu," dengus Sang Haji dalam dadanya. Terus saja ia melesat keluar kamar dengan gesit. Dan menyaksikan kegesitan Sang Haji, Wirasimin yang belum menaruh kepercayaan kepadanya, terkesiap hatinya. Suatu kegirangan yang tak diketahuinya sendiri dari mana datangnya, membersit dalam lubuk hatinya. Terus saja ia ikut keluar dengan dada berdebar-debar. Paseban ternyata sudah penuh dengan manusia. Kurang lebih 200-300 orang. Sang Haji terus memasuki ruang Paseban dengan langkah tenang. Tiba-tiba ia melihat 2 orang berpakaian merah darah. Lantas saja teringatlah dia kepada keterangan Fatimah. Segera ia menduga bahwa mereka inilah yang menganiaya gadis itu. Namun ia masih bersangsi. Melihat keluarnya Sang Haji, 2 orang itu jadi terheran-heran. Yang tinggi besar lalu berkata, "Manakah tua bangka Kasan Kesambi?" "HM, untuk menghadapi bangsa cecurut seperti kalian, masakan perlu eyang guruku sampai bersusah-susah turun tangan. Aku cucu muridnya rasanya cukup menghadapi kalian." "Siapa kau?" bentak yang pendek kecil. "Aku Keong Buntet tak biasa menghadapi penghinaan begini. Apalagi adikku Maesasura ini. Dia paling benci kepada seorang pemuda yang bermulut besar dan menjual tampang. Kalau benar demikian, alangkah mengherankan bahwa kalian yang mengaku diri golongan terhormat sampai hati menganiaya seorang gadis," sahut Sang Haji untung-untungan untuk mencari kepastian.
Mendengar ucapan Sangaji, wajah mereka mendadak berubah hebat. Maesasura terus menggerung, sedang Tiong Buntet tertawa berkakakan dengan sekonyong-konyong. Gadis tiada harganya dalam percaturan hidup ini, apa perlu dibicarakan di sini, kata Tiong Buntet yang bisa berpikir cepat. Memang, mula-mula mereka terperanjat berbareng heran mendengar ucapan Sangaji. Dari manakah pemuda itu bisa mengetahui? Sebagai seorang pendekar yang sudah berpengalaman, lantas saja bisa menduga bahwa perbuatannya telah ketahuan. Siapa lagi yang bilang kalau bukan gadis itu sendiri? Memperoleh pikiran demikian tahulah mereka, bahwa gadis itu telah ketolongan. Diam-diam mereka menyesali diri sendiri, apa sebab gadis itu tak dibunuhnya sekali. Sebaliknya mendengar pengakuan Tiong Buntet, darah Sangaji meluap nyaris tak terkendalikan lagi. Dengan pandang berapi-api ia menatap mereka. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa pula. Malahan berikut bunganya sekali, kata Sangaji dengan suara menggeletar menahan marah. Tiong Buntet bersikap adem. Matanya merem-melek seolah-olah tak mengacuhkan kegusaran Sangaji. Dengan enak saja dia mendesak. Kau anak kemarin sore yang banyak berlagak mau apa? Belum lagi Sangaji menyahut, Maesasura menyambung, biarlah dia berlagak. Gadis itu memang gula-gulanya. Dan kalau dia sudi memperistrikan dia, itulah baru cocok. Apa sih kelebihannya anak cucu murid tua Bangka Kasan Kesambi? Kalau saja bininya bukan kambing, itulah sudah untung. Bukan main tajam kata-kata mereka. Sangaji yang berhati sederhana sampai tak tahan lagi mengendalikan diri. Terus saja ia menggeser kakinya, siap bertempur. Mendadak ia teringat sesuatu. Berkata tenang, kalian mendaki padepokan Gunung Damar bukankah bermaksud hendak merampas pusaka Bende Mataram? Nah, inilah pusaka itu. Ia berhenti mengesankan sambil memperlihatkan keris Kiai Tunggul Manik dan Kiai Bende Mataram. Kalau kalian kini sudah mengetahui dengan jelas, selanjutnya perkara pusaka ada padaku. Sekarang bagaimana? Melihat kedua pusaka itu dengan tak tersangka-sangka, mereka terperanjat sampai mundur setengah langkah tanpa disadari sendiri. Yang lain-lainnya tak usah dibicarakan lagi. Mereka lantas saja berbisik-bisik ramai. Hai bocah, teriak Maesasura. Kau membawa-bawa kedua pusaka sakti. Apakah kau Sangaji? Benar. Mengapa? Mendengar jawaban Sangaji, mendadak saja dia jadi gelisah. Tiong Buntet bahkan menoleh ke belakang menebarkan mata. Mereka berdua adalah adik seperguruan pendekar Kebo Bangah. Kalau dibandingkan dengan Kebo Bangah, kegagahannya hanya kalah 2 urat. Karena itu mereka jumawa. Meskipun demikian mereka kenal kegagahan murid-murid Gunung Damar. Tadi pagi mereka memperoleh keterangan bahwa murid-murid Gunung Damar masih terkurung barisan kompeni. Menurut perhitungan, tak gampang-gampang mereka dapat meloloskan diri. Di luar dugaan, kini ia berhadapan dengan Sangaji. Bukannya mustahil, bahwa mereka pun sudah tiba di padepokan dengan diam-diam. Hai, bocah. Dengan seorang diri masakan kau sanggup melawan 200-300 orang, kata Maesasura. Ia licin. Ucapannya itu dimaksudkan untuk mencari kepastian apakah murid-murid Gunung Damar sudah tiba di padepokan. Sekiranya mereka benar-benar sudah berada di padepokan, diam-diam mereka bersiaga akan melihat gelagat. Sangaji adalah seorang pemuda yang jujur. Meskipun ilmu kepandaiannya kini sudah susah terukur tingginya, namun ia tak mengerti jebakan lawan. Dengan hati terbuka dia menyahut, untuk menghadapi kalian, masakan paman-paman guruku perlu hadir? Bagus. Mereka berseru berbareng dengan girang. Meskipun pernah mendengar kegagahan Sangaji dari mulut kakak seperguruannya Kebo Bangah, mereka tak perlu berkecil hati. Pikir mereka, dia boleh gagah, tapi masakan bisa menghadapi keroyokan 200-300 orang. Maka Tiong Buntet lalu berkata lantang lagi, bocah. Kau bilang sendiri, bahwa pusaka Benda Mataram ada padamu. Dan selanjutnya urusan pusaka kau alihkan padamu pula. Baik. Mulai saat ini, biarlah tua Bangka Kasan Kesambi menunda kematiannya dahulu. 1-2 bulan lagi berurusan dengan dia, belumlah kaset. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kau serahkan pusaka itu dengan baik-baik, kami pun mengenal kebaikan pula. Semenjak saat ini, kami akan menjaga ketenangan padepokan Gunung Damar. Kami tanggung takkan bakal ada lagi seseorang yang akan menginjakkan kakinya di sini. Sangaji diam-diam berpikir, bukan main banyaknya jago-jago yang berada di sini.
Pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede nampak pula menyelinap di antara mereka. Hebat! Sungguh hebat pendekar Kebo Bangah. Dari mana dia bisa memperoleh jago-jago bukan sembarangan ini? Seumpama aku bisa mengalahkan beberapa orang di antaranya, pastilah mereka akan main kerubut. Agaknya susah juga menjaga keselamatan padepokan. Aku sendiri bisa meloloskan diri. Tapi bagaimana nasib guru? Yang guru pun sampai sekarang belum jelas kemana beliau pergi. Tetapi urusan sudah terlanjur jauh, biar bagaimana aku akan berusaha sedapat-dapatku. Belum lagi ia mengambil keputusan, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa riuh panjang dan seram luar biasa. Sesosok bayangan tahu-tahu telah menyelinap masuk. Gerak tubuh orang itu cepat bagaikan kilat. Dan seperti iblis, tiba-tiba saja sudah berada di belakang Maesasura. Terus menghantam dengan mendadak. Ilmu sakti Maesasura ternyata sangat hebat. Begitu merasakan kesiur angin, sadarlah dia bahwa dirinya sedang diserang dengan mendadak. Tanpa berpaling tangannya terus memapak ke belakang punggung dengan tujuan mengadu tenaga pukulan keras melawan keras. Tak terduga-duga orang yang tiba-tiba menyerang, menarik serangannya dengan cepat. Kemudian ganti mengarah kepada Keong Buntet. Gesit luar biasa Keong Buntet berkelit seraya mengayunkan kakinya hendak membalas menendang perut lawan. Namun tahu-tahu orang itu sudah berganti sasaran lagi. Kali ini yang diserang adalah gerombolan pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Baru saja mereka hendak bergerak menangkis, sasaran serangan berganti arah lagi. Hanya sekejap saja, beruntun-untun 4 sasaran telah diserangnya dengan mendadak dengan kecepatan yang susah dilukiskan. Meskipun serangannya tidak mengenai sasaran, tetapi terang dia mempunyai ilmu kepandaian yang susah dimengerti. Maesasura dan Keong Buntet sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Cepat-cepat mereka mundur beberapa langkah bersiaga menghadapi kemungkinan. Orang yang menyerang dengan mendadak itu mengenakan jubah seorang pendeta. Tanpa menggubris lawan-lawannya dia terus berdiri di samping Sang Aji. Ternyata dia bukan lain Ki Hajar Karangpandan, pendeta edan-edanan tapi berilmu tinggi. Anakku Sang Aji. Sebentar lagi paman-pamanmu akan tiba, katanya lantang. Pendeta angin-anginan itu setelah menghajar perintang-perintangnya di tengah jalan, kini telah berada di padepokan dengan selamat. Memang ia sengaja berlaku sebat luar biasa dan merangsang musuh tanpa memedulikan keselamatannya sendiri untuk mengertak mereka. Ah, engkaukah itu? Terdengar suara mendongkol. Itulah suara Cocak Hijau dan Manyar Sewu berbareng. Mereka berdua pernah bertempur mengadu kepandaian. Ilmunya setali 3 uang. Namun demikian, mereka kena dimundurkan karena diserang dengan mendadak. Keruan saja, diam-diam hatinya mendongkol. Ki Hajar Karangpandan tertawa berkakakan, katanya bergemuruh, "Ya, aku Hajar Karangpandan. Kalian mau apa?" Mendengar Ki Hajar Karangpandan memperkenalkan namanya, Maesasura menggeram dengan tiba-tiba. Meskipun belum kenal orangnya, ia pernah mendengar namanya. Itulah gara-gara pusaka sakti Bende Mataram tatkala Ki Hajar Karangpandan membunuhi anak buah Sang Dewa Resi 13 tahun yang lalu. Hajar Karangpandan berani memamerkan adatnya di sini. Bagus. Inilah namanya pucuk dicinta ulam tiba. Sekali menepuk 2 lalat mampus. Ki Hajar Karangpandan tertawa terkekeh-kekeh. Matanya yang berpengalaman lantas saja dapat menebak siapa dia. Terus mendamprat, memangnya aku manusia licik. Tapi selama hidupku belum pernah aku menganiaya seorang gadis dari angkatan muda. Dengan menggerung Maesasura melompat maju seraya membentak, ilmu guntur sajuta apakah hebatnya? Biarlah aku menjajalnya. Mendengar ucapan lawan, diam-diam Ki Hajar Karangpandan terperanjat. Ilmu guntur sajuta adalah ilmu kebanggaan dan simpanannya. Jarang sekali dia menggunakan, apabila keadaan tidak memaksanya. Kini musuh mengetahui berapa ilmu simpanannya itu. Dari manakah dia mengetahui, pikirnya. Dan kalau dia begitu berani menantang ilmu simpanannya, pastilah sudah mempunyai pula pegangan kuat untuk melawannya. Memperoleh pertimbangan demikian, dia lantas bertanya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mampus meninggalkan namanya. Bersambung ke bab 112. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.